Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Puji Astuti. Saya akan presentasikan hasil proposal saya, yaitu hubungan pengetahuan ibu tentang gizi dan kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Simpang Priuk. Latar belakang, Puskesmas Simpang Priuk juga menghadapi masalah stunting meskipun berbagai intervensi gizi sudah dilakukan. Namun bukti mengenai hubungan pengetahuan ibu tentang gizi dengan kejadian stunting di wilayah ini masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menyediakan data kontekstual dan menganalisis pengaruh pengetahuan ibu terhadap stunting pada balita. Rumusan masalah, apakah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang gizi dan kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Simpang Priuk? Tujuan umum menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang gizi dengan kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Simpang Priuk. Tujuan khusus, satu, mengidentifikasi tingkat pengetahuan ibu tentang gizi di wilayah kerja Simpang Priuk. Dua, mendeskripsikan prevalensi kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Simpang Priuk. Manfaat ilmiah dan manfaat praktis. Tinjauan pustaka definisi balita adalah anak yang telah menginjak usia di atas 1 tahun sampai 5 tahun atau anak yang berusia 12 sampai 59 bulan. Faktor yang mempengaruhi gizi balita yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Tinjauan pustaka stunting. Stunting adalah anak dengan tinggi badan tidak sesuai dengan usianya. Stunting terjadi akibat kekurangan gizi berulang dalam waktu yang lama pada saat janin hingga anak usia 2 tahun. Gangguan terhadap tumbuh kembang anak tidak dapat dikoreksi setelah usia 2 tahun. Kemenkes RI 2021. Dampak stunting. Stunting pada anak dapat berakibat fatal bagi kemampuan belajar di sekolah dan bagi produktivitas mereka di masa dewasa. Penelitian membuktikan bahwa kemampuan anak pendek lebih rendah dibandingkan anak dengan tinggi normal dan pada saat dewasa. Kemampuan bekerja, produktivitas anak pendek lebih rendah dibandingkan dengan anak yang normal. Kemenkes RI 2021. Tinjauan pustaka. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Penelitian terkait, sejumlah penelitian menegaskan adanya hubungan signifikan antara pengetahuan ibu dan kejadian stunting pada balita. Fradila dan Prabawati 2023 menemukan hubungan pengetahuan ibu dengan stunting pada balita usia 24 sampai 59 bulan di Gunung Kidul. Kerangka teori, faktor langsung, 1, keluarga dan rumah tangga, 2, complementary feeding, 3, masalah dalam pemberian ASI, 4, infeksi, 5, kelainan endokrin. Namun peneliti saat ini tidak meneliti faktor langsung. Faktor tidak langsung, 1, umur ibu, 2, pendidikan, 3, pekerjaan, 4, pendapatan keluarga, 5, pengetahuan ibu, 6, paritas. Peneliti saat ini akan meneliti tentang pengetahuan ibu terhadap kejadian stunting di Puskesmas Simpang Priuk. Hipotesis HO tidak terdapat hubungan antara pengetahuan ibu tentang gizi terhadap kejadian stunting. HA terdapat hubungan antara pengetahuan ibu tentang gizi terhadap kejadian stunting. Metode penelitian, desain penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik yang menekankan adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian survei dengan pendekatan cross-seksional. Waktu dan tempat penelitian dilakukan di Puskesmas Simpang Priuk pada bulan September sampai November tahun 2025. Metode penelitian populasi dalam penelitian ini adalah seluruh balita yang berumur 12 sampai 59 bulan dengan responden adalah ibu yang memiliki anak yang berumur 12 sampai 59 bulan yang tinggal di wilayah Puskesmas Simpang Priuk. Sampel untuk mengetahui sampel menggunakan rumus Slovin yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. Metode penelitian variabel independen pada penelitian ini adalah kejadian stunting dengan definisi operasional
keadaan gizi anak yang ditentukan dengan antropometri pada balita berdasarkan indeks tinggi badan per umur atau panjang badan per umur memiliki nilai standar deviasi unit Z atau Z-score dengan menggunakan alat ukur kuesioner dan hasil ukur satu stunting jika Z-score kurang dari min 3 SD sampai dengan kurang min 2 SD. 2. Tidak stunting jika Z-score min 2 SD sampai dengan lebih dari 3 SD. Menggunakan skala ukur nominal, pengetahuan ibu tentang gizi adalah pengetahuan ibu tentang pemenuhan asupan gizi pada balita menggunakan alat ukur kuesioner. Hasil ukur satu baik jika 76 sampai 100%, 2 cukup 56 sampai 75%, 3 kurang dari 56% menggunakan skala ukur ordinal. Metode penelitian alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah antropometri, yaitu timbangan berat badan, dan juga pedoman wawancara dan kuesioner terkait pengetahuan ibu mengenai asupan gizi terhadap balita. Uji validitas digunakan untuk mengetahui instrumen penelitian yang digunakan dapat mengukur yang diinginkan atau apa yang ingin diukur. Uji reliabilitas menunjukkan kestabilan pengukuran alat ukur, dikatakan reliable jika digunakan berulang kali nilainya tetap sama. Teknik analisis data yaitu 1. Editing, 2. Scoring, 3. Coding, 4. Entry, 5. Tabulating. Teknik analisis data, analisis univariat, dilakukan untuk menjelaskan karakteristik setiap variabel yang diteliti dengan sampel penelitian yang disajikan dalam bentuk distribusi, frekuensi, atau presentasi. Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Uji statistik yang digunakan adalah chi-square. Etika penelitian, 1. Ethical clearance, 2. informed consent, 3. confidentiality, 4. justice, 5. anonymity, 6. respect for person. Demikianlah presentasi proposal dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.